Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dwi Rahmawati, NIM 170 2010 255. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Locus of Control, dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan, Studi pada Pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kemangkon. Yang pertama adalah latar belakangnya. Peran usaha mikro kecil menengah dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara dinilai penting. Peran UMKM tidak hanya dirasakan di negara-negara maju yang sedang berkembang, melainkan juga di negara yang maju. UMKM di negara-negara maju dan berkembang dinilai sangat penting karena menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha yang paling besar. Diambil dari kompas.com. Di era digital sekarang ini, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, membuat para pelaku usahanya harus menjual produk lewat e-commerce dan harus mengantongi izin untuk meminimalisir terjadinya kejahatan e-commerce. Diambil dari liputan6.com. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada, apakah ada pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Yang kedua, apakah ada pengaruh locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Yang ketiga, apakah ada pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon? Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan, locus of control, dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon berpengaruh signifikan atau tidak. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu menggunakan teori Plan Behavior atau TPB, merupakan perluasan dari Theory of Reason Action atau TRA. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward the behavior atau subjective norms, menurut Fishbein dan Einstein 1975. Kemudian yang pertama ada perilaku manajemen keuangan menurut Simorere dan Scarborough 2008. Financial Management Behavior adalah proses meramalkan, mengumpulkan, mengeluarkan, dan merencanakan cash yang diperlukan perusahaan agar individu dapat beroperasi dengan lancar. Kemudian yang kedua ada pengetahuan keuangan atau Financial Knowledge menurut Halim dan Astuti 2015. Financial Knowledge adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola keuangan untuk membuat suatu keputusan keuangan yang tepat agar terhindar dari masalah keuangan. Kemudian menurut Mason 2013, dalam HW Rahmiyanto 2019, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka financial knowledge seseorang akan mengalami peningkatan yang signifikan. Yang ketiga adalah locus of control atau pusat kendali. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Rother tahun 1966, seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian atau personality yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib atau destiny sendiri, menurut Kreitner dan Kinski 2005. Yang keempat ada sikap keuangan atau financial attitude. Sikap merupakan unsur yang penting dalam perilaku manajemen keuangan. Sikap keuangan diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berkaitan dengan masalah keuangan pribadi menurut Humaira dan Segoro 2018 dalam Madani S 2019. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi UMKM, antara lain pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi, locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi, dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pribadi. Selanjutnya ada hipotesis, ada 3 hipotesis. Yang pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hipotesis kedua, locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hipotesis ketiga, sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Metode penelitian dan analisis. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Menurut Kasiram 2008 pada halaman 149 dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yang kedua ada populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Kemangkon.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu usaha sudah dijalankan lebih dari 1 tahun, memiliki omset usaha 5 juta per bulan, kemudian memiliki usaha yang konsisten. Selanjutnya ada jenis, sumber data, dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menyebarkan dengan kuesioner. Penelitian dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert, kemudian dengan diberi skor 1-5 dengan keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian metode analisis data dan pengujian hipotesis. Pengolahan data dengan analisis kuantitatif melalui beberapa tahap, diantaranya yaitu yang pertama ada uji instrumen data. Yang pertama ada uji validitas, yaitu digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua ada uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis regresi. Ada uji normalitas, adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Kemudian ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel bebas atau independen. Selanjutnya uji heteroskodastisitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dilakukan dengan menggunakan uji Gleiser. Selanjutnya ada analisis linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus beta 1, B1x1, B2x2, B3x3 plus error. Dengan keterangan, Y adalah perilaku manajemen keuangan, A adalah konstanta, B1 sampai B3 adalah koefisien regresi, X1 pengetahuan keuangan, X2 locus of control, X3 sikap keuangan, dan E adalah error. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada koefisien determinan. Koefisien determinan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependennya. Menurut Ghazali tahun 2016 pada halaman 95. Ada uji simultan atau uji F. Menurut Ghazali 2016 pada halaman 96, uji statistik F digunakan untuk mengukur apakah model regresi dapat memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T, bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis yang digunakan adalah dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan pada online kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.